Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres, Minggu 11 Oktober 2020. Pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau on-site dengan 3 kali ibadah, yaitu jam 6.30, 9.00, dan jam 17 WIB. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 27 September 2020. Pagi 108 jemaat. Siang 77 warga jemaat. Sore 75 warga jemaat dengan jumlah 260 warga jemaat. Minggu 4 Oktober 2020. Pagi 130 warga jemaat. Siang 77 warga jemaat. Sore 70 warga jemaat dengan jumlah 277 warga jemaat. Ketiga, rangkaian kegiatan HUT GKJ Jebres ke-18 dengan tema Merayakan Kebaikan Tuhan. Filipi 1 ayat 6. 1. Kegiatan Baksos HUT GKJ Jebres ke-18 Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Kedua, ibadah pra HUT GKJ Jebres Minggu tanggal 25 Oktober 2020. 3. Persekutuan doa secara online Senin 26 Oktober 2020 jam 18 WIB, pengantar bahasa Indonesia. Selasa 27 Oktober 2020, jam 18 WIB, pengantar bahasa Jawa. 4. Ibadah HUT GKJ Jebres ke-18 dengan tema Merayakan Kebaikan Tuhan. Filipi 1 ayat 6, pembicara Pendeta Suwarto SSI. Rabu 28 Oktober 2020, secara online serentak jam 18.00, pengantar bahasa Indonesia. Kelima, perayaan HUT GKJ Jebres ke-18 Minggu 01 November 2020. Keempat, persembahan Minggu tanggal 27 September 2020. Pertama, persembahan kantong putih sebesar Rp2.116.000. Kedua, persembahan kantong merah sebesar Rp1.815.000. Ketiga, persembahan perjamuan kudus sebesar Rp1.882.000. Persembahan bulanan operasional sebesar Rp3.635.000. Persembahan janji iman sebesar Rp3.205.000. Persembahan perpuluhan 10 amplop sebesar Rp4.370.000. Persembahan istimewa 2 amplop sebesar Rp850.000. Persembahan rebon sebesar Rp20.000. Persembahan rimatan sebesar Rp300.000. Kelima, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan, syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah siang dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah sore dilayani Penetua Soni Laksana Nugraha. Saya, Yosebin Galus Karkinanti, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita.
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terambil dari kitab Mazmur 100. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Banyak orang mengatakan manusia diberi satu mulut dan dua telinga agar mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Alkitab berulang kali menunjukkan ketika umat Allah tidak mendengarkan suara Allah, maka kehidupan mereka jauh dari damai sejahtera. Dalam merayakan bulan keluarga ini, kita diajak mengingat ulang panggilan kita untuk mendengarkan Tuhan dan sesama kita. Mendengarkan Tuhan bukan sekedar mendengar firman-Nya, tetapi juga melakukan firman-Nya dalam keseharian. Sungguh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Mari kita memohon pengasihan Allah. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dan batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jemaat Sandang baik berdiri. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 7 demikian. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah atas kita
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Di saat kami berkumpul, bersekutu, dan beribadah, hati kami meluap-luap dengan satu kerinduan, dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Pada ibadah pagi hari Tuhan, kiranya Engkau berkenan bersabda, berfirman kepada kami semua, dan kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pewartaan sabda firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius 22, ayat yang pertama sampai 14, Tuhan Allah berfirman demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya manggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata pada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya,
ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah kesaksian Injil Matius, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan demi depan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membawa yang namanya undangan. Namanya ulem. Nah, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara yang penting? Misalnya, undangan pesta ulang tahun, undangan ucap syukur, undangan pesta pernikahan, ataupun undangan-undangan peristiwa penting lainnya. Barangkali dalam hari-hari atau minggu-minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara pernah mendapatkan undangan semacam itu. Bahkan mungkin sering. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, undangan pada umumnya dimaknai sebagai wujud sebuah penghargaan diri dari pribadi yang mengundang terhadap diri yang diundang. Karena itu, ketika menerima sebuah undangan, berarti menerima sebuah pengakuan bahwa keberadaan kita diperhitungkan dan dipandang penting untuk dilibatkan atau diikut sertakan. Nah, penghargaan kita terima melalui sebuah undangan pada akhirnya mendorong kita juga untuk menghargai pribadi pemberi undangan yang biasanya diwujudkan dengan kesediaan mengindahkan dan memenuhi undangan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal kerajaan sorga diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti seorang raja yang akan mengadakan perjamuan kawin. Punya gawe, punya pesta untuk anaknya, dan mengundang banyak orang untuk hadir, untuk datang pada perhelatan tersebut. Jadi, undangan yang Tuhan berikan untuk masuk dalam kerajaan surga ada sebuah undangan untuk masuk dalam sukacita yang besar, seperti sukacita dalam jamuan pesta perkawinan anak raja. Setiap orang yang menerima undangan tersebut sewajarnya merasa sangat bahagia dan menyambut dengan sukacita karena mendapat penghargaan yang begitu besar.
pertanyaannya, siapakah saya ini sehingga Tuhan berkenan mengundang saya untuk datang bersukacita dalam jamuan yang diadakannya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang demikian akan terus berkecamuk dalam hati dan pikiran setiap orang yang menerima undangan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu pada akhirnya membawa mereka melihat betapa besar anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, kepada setiap orang yang diundang. Tetapi dalam perumpamaan, dalam kisah yang disampaikan Tuhan Yesus dalam pengajarannya, saat itu Tuhan Yesus justru berhadapan dengan para imam dan kepala tua-tua bangsa Yahudi. Orang-orang yang sejak semula telah dipilih, diundang masuk dalam kerajaan surga. Bukannya menyambut undangan dengan sukacita, dengan bahagia, dan menerima panggilan untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin yang diselenggarakan. Justru yang terjadi, mereka menolak panggilan, menolak undangan, dan tidak mengindahkan undangan yang sudah diberikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti para penerima undangan yang diceritakan dalam perumpamaan tadi, mereka tidak mau datang, malah menangkap, membunuh para utusan raja yang diutus untuk memanggil mereka masuk dalam pesta perjamuan. Penolakan mereka terhadap para utusan raja yang datang menyampaikan panggilan menunjukkan mereka tidak menghargai, mereka tidak menghormati, dan mereka tidak mengakui otoritas sang raja yang sudah mengundang mereka secara pribadi. Dan sebagaimana penolakan mereka mendatangkan murka, mendatangkan kemarahan sang raja atas mereka. Demikian juga murkalah Tuhan akan menimpa mereka yang menolak undangan dan panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, undangan untuk masuk dalam pesta perjamuan tidak hanya Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak layak dilayakkan Tuhan untuk datang mengambil bagian dalam pesta sukacita tersebut. Mereka yang tidak memiliki pakaian yang layak untuk pesta akan tetap berpakaian pesta karena semua telah disediakan. Undangan diberikan kepada semua orang. Nah, jika demikian, apakah semua orang lantas akan masuk dalam kerajaan surga? Tidak juga. Semua orang memang diundang untuk masuk, tetapi hanya orang yang mau menyambut undangan dengan sukacita dan yang bersedia memberi diri, didandani dengan pakaian pesta. Merekalah yang akan masuk dan ikut ambil bagian dalam pesta perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita belajar beberapa kebenaran tentang ajaran keselamatan. Belajar tentang keselamatan. Pertama, undangan keselamatan tetap diberikan kepada manusia, sekalipun mereka menganggap sepi undangan Tuhan. Kerajaan surga bagaikan pesta pernikahan yang menyediakan segala yang terbaik. Mereka yang diundang dalam perjamuan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ironisnya, banyak orang yang menolak dengan berbagai alasan. Hal ini menggambarkan orang-orang yang tidak mengerti akan keindahan, akan sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengutus para murid-Nya untuk menyampaikan undangan kabar baik bagi orang berdosa. Namun banyak orang yang lebih mementingkan urusannya masing-masing daripada menanggapi undangan dari Allah. Poin kedua, Allah mengundang kita bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, melainkan semata-mata kemurahan Tuhan, semata-mata karena anugerah-Nya. Mereka yang akhirnya diundang adalah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, yang di persimpangan-persimpangan jalan, yang miskin, dan sadar tidak memiliki apa-apa. Kita layak untuk menghadiri pesta ini karena Tuhanlah yang melayakkan. Jika Allah tidak mengundang, kita tidak mungkin hadir berada dalam perjamuan sukacita tersebut. Nah, poin ketiga, kita yang telah menerima undangan keselamatan Allah tidak bisa hidup dengan cara yang sama seperti kita belum menerima undangan. Sewaktu Allah mengundang kita, kita masih dalam keadaan berdosa. Namun sewaktu kita datang pada Allah, kita datang dengan baju kebenaran Kristus yang menyucikan kita, yang disimbolkan dengan yang namanya baju pesta. Mata Allah terlalu suci untuk melihat dosa. Karena itu kita harus datang dalam kekudusan yang Allah kerjakan. Maka itu poin penting juga. Kita siap dengan pakaian pesta yang disediakan oleh sang punya pesta. Nah, poin keempat, Allah yang mengundang adalah Allah yang berdaulat, yang punya otoritas penuh. Perumpamaan ditutup dengan kalimat, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dialah Allah yang berdaulat penuh dan berkuasa. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang menentukan, tetapi Allah lah yang memilih kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian perikop yang kita baca, yang kita dengarkan pagi ini, ada dua pelajaran penting yang perlu kita perhatikan ketika Tuhan mengundang panjenengan semua, termasuk saya. Ketika Tuhan memberikan undangan, memberikan ulem kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, soal kesungguhan, soal keseriusan kita dalam hal kehidupan keagamaan kita, bahwa soal kesibukan jangan sampai menggantikan hal-hal
yang prinsip dalam hidup kita. Sedangkan yang berikutnya, soal hidup dalam kebenaran haruslah kita utamakan. Jangan dikesampingkan. Kita telah dikasih oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Pesan untuk kita sekalian adalah ketika undangan Tuhan disampaikan kepada kita, baik itu undangan untuk menerima keselamatan, undangan untuk terlibat dalam pelayanan, undangan untuk masuk dalam perjamuan kudus, itu menunjukkan betapa Tuhan menghargai kita sebagai umat-Nya. Kita dianggap berharga, kita dianggap penting oleh Tuhan, sehingga kita diberikan undangan tersebut. Kita mungkin merasa tidak layak menerima semuanya itu. Kita mungkin tidak pantas, tetapi Tuhan yang akan membuat kita menjadi pantas berada di tempat Tuhan memanggil kita. Kita dianggap berharga dan telah diundang sukacita surgawi hanya semata-mata oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Jangan sampai kita sia-siakan atau mengabaikannya, atau menganggap sepi undangan pemberian Tuhan. Seperti ketika kita menanggapi undangan manusia. Kita berusaha bisa hadir, kita berusaha bisa nyumbang dan sebagainya. Demikian juga ketika Tuhan mengundang, mari jangan pernah mengabaikan, jangan pernah menolaknya, tetapi sambutlah itu dengan sukacita, dengan iman, dengan bahagia. Jangan takut. Sekali lagi, mari sambut setiap undangan Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia. Tuhan akan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Kita yang tidak layak akan dilayakkan, yang tidak pantas akan dipantaskan, yang tidak kudus akan dikuduskan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka undangan itu diberikan kepada kita semua. Sekarang tinggal panjenengan mau meresponi, mau menanggapi atau tidak. Tapi Tuhan sekali lagi mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini berbicara tentang keseriusan, kesungguhan, respon, tanggapan kita sekalian menanggapi undangan dari Tuhan. Kita dimampukan sekali lagi mampu mengutamakan, bisa memilih, memilah dan mengutamakan undangan Tuhan lebih dari segala-galanya. Undangan ibadah minggu, undangan persekutuan doa, undangan beston, undangan perjamuan kudus, kita bisa ngepenke, mengutamakan. Karena itulah undangan Tuhan. Dan kita dianggap sebagai berharga, dianggap penting di mata Tuhan. Kiranya kita menjadi bagian orang-orang yang bisa dengan sukacita menyambut setiap undangan pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 53, bait pertama dengan 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ada surat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan
Kita menyatukan hati dalam doa syafaat, santarkan mari kita berdoa. Satu sukacita dan kebahagiaan di bulan keluarga kami boleh masuki minggu kedua ya Tuhan. Dan Tuhan izinkan kami belajar dengar-dengaran akan firman-Mu yang memberikan pengajaran bagaimana kami boleh diajarkan untuk lebih serius menanggapi, meresponi setiap undangan Tuhan yang Engkau berikan dalam perjalanan hidup kami dan keluarga kami, agar kami tidak menjadi umat yang abe, umat yang menyepelekan, tetapi umat yang serius, umat yang sungguh-sungguh membuka hati, membuka telinga, membuka tangan, menyambut setiap undangan pemberian Tuhan dalam wujud apapun. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati keluarga-keluarga yang berjemaat di GKJ Jebres ini, terus dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang dengar-dengaran akan suara Tuhan, yang bertumbuh dalam pengenalan akan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah sukacita kebahagiaan kami ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit ya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Tarnon Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Bapak Suroso Jebres 12, Ibu Prabowo Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Enis Giono Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan padamu Tuhan. Engkau berkati dengan limpah, sehingga mendatangkan kecukupan untuk kami, keluarga kami, terlebih mampukan kami mengucap syukur setiap anugerah pemberian Tuhan. Senyalah kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang adiuswo, yang lansia, di tengah-tengah kelemahan fisik mereka, di tengah-tengah keterbatasan mereka dalam beribadah, Tuhan tetap menaruh hati yang berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan bagi kami semua umat-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau memberikan perlindungan yang ekstra. Engkau memberikan imun kepada kami masing-masing, agar kami boleh terhindarkan, terbebaskan dari COVID-19. Kami rindu seluruh warga Jemaat GKJ Jebres, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan. Senyalah kami berdoa untuk kehidupan gereja kami, GKJ Jebres, di tengah-tengah bulan keluarga, di tengah-tengah menyongsong pendewasaan gereja kami, ulang tahun gereja kami yang ke-18, Allah berkati kami terus dan terus menghayati, merenungkan penyertaan Tuhan dalam perjalanan gereja kami sebagai gereja dewasa. Allah terus menolong kami, memberkati kami, pribadi lepas pribadi, semakin mencintai gereja ini, mencintai rumah ini, mencintai keluarga besar gereja GKJ Jebres. Dan bila kami juga Engkau libatkan untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada, saling bergandeng tangan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan satu dan yang lain, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, mereka harus belajar dari rumah, mereka harus belajar dengan daring.
Tuhan tetap memberikan hikmat, kemampuan, akal budi, kepandaian anak-anak kami, menyerap setiap ilmu yang diajarkan oleh para guru, para pendidik dengan media apapun, menolong anak-anak kami meraih cita-cita harapan mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati juga anak-anak kami yang dalam pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Karena Engkaulah pengharapan kami, karena Engkaulah sandaran kami. Dengan Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi kondisi politik yang ada, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi Tuhan, Engkau terus dan terus memberikan perlindungan kepada pemerintahan yang sah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh menyejahterakan rakyat pada umumnya. Bila Tuhan, untuk kondisi-kondisi sekarang ini, dengan adanya demo di berbagai tempat, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada kami semuanya. Bila kami boleh mencermati semuanya itu, apakah semuanya itu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan golongan? Bila Allah memberikan hikmat pada kami semuanya, agar semuanya sejalan seturut dengan kehendak-Mu dan semuanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Allah, Engkau berkati pemerintah, Engkau berkati pihak-pihak yang Engkau pilih di dalam bekerja mengemban tugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan Engkau libatkan kami pribadi lepas pribadi. Engkau libatkan kami sebagai warga gereja, sebagai jemaat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Engkau terus gaungkan kami, terus menaati protokol kesehatan dimanapun kami berada. Bila Tuhan memberikan pelindungan, memberikan berkat kepada kami semuanya. Ilah Bapa, doa seru sapat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih, mari kita senantiasa bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Mari kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita naikkan nyanyian pengucapan syukur dari KJ 387 ayat pertama. Bait pertama. Menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami, terkhusus dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Penuh berkat, penuh kuasa melimpahi kami ya Tuhan. Kami senantiasa ikut serta dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, dalam kehidupan kami, berkati pula ya Tuhan, penuh dengan sukacita pula ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kami berkeluarga ya Tuhan. Atas ucapan syukur itu ya Tuhan, kami berikan persembahan yang telah kami masukkan dalam kotak di depan tadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima dengan baik, terima dan sucikan ya Tuhan. Seperti juga
persembahan bulanan, operasional, persembahan janji iman, persembahan perpuluhan, persembahan Rabu pagi, dan banyak sekali ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, terima dan sucikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya takut akan Engkau dan persembahan ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami saat ini juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang berkati kami dalam perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan penuh sukacita dan mewartakan atas firman-Mu. Doa ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Saundang bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 422 bait pertama sampai 3. Dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, mari kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli.
Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.